Pantauan Natal, umat Kristiani tetap terapkan prokes. Hadapi libur Nataru, sosialisasi prokes perlu terus digencarkan. Komisi B ajak petani gunakan pupuk organik. KIK diminta bisa gandeng PDAB Tirta Utama. Dipantau bantuan PLTS rooftop di lingkungan industri. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Ster Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Pimpinan DPRD bersama Gubernur memantau pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di Kota Semarang. Seperti biasanya, ibadah Natal pada tahun ini mendapat penjagaan dari sejumlah aparat keamanan. Untuk memantau hikmatnya ibadah itu, pejabat Forkopimda Provinsi Jateng mengunjungi dua lokasi pada Jumat 24 Desember 2021 malam, yakni Holy Stadium Marina dan Gereja Katedral di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mengatakan ibadah dan perayaan Natal yang ditunggu oleh umat Kristiani ini memang sudah disiapkan sedemikian ketat, rapi, tertib, dan pelaksanaannya pun terlihat lancar. Ia berharap kegiatan yang dilakukan umat Kristiani tersebut tetap lancar di tengah kondisi pandemi ini. Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo tak lelah mengingatkan kepada jemaat dan panitia untuk tetap ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Ia berharap dengan adanya penjagaan ketat dari aparat, ibadah dan perayaan Natal dapat berjalan baik. Usai dari sana, Ganjar menuju Gereja Katedral di Tugu Muda. Di sana, ia juga menyapa para jamaah yang sedang bersiap melaksanakan ibadah Natal. Ganjar juga mengecek bagaimana cara jamaah untuk beribadah. Ternyata, tidak semua jemaat bisa datang ke gereja karena mereka dibatasi dan harus mendaftar terlebih dahulu. Menghadapi masa libur Nataru, Komisi A memantau kesiapan daerah mewaspadai penyebaran COVID-19. Menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau kesiapan Kabupaten Banjarnegara mewaspadai penyebaran COVID-19 pada Senin 20 Desember 2021. Dalam diskusi bersama jajaran Satpol PP setempat, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menghimbau pembatasan aktivitas tetap dilakukan. Namun di satu sisi tetap harus melakukan pengetatan seperti di tempat umum tidak boleh ada keramaian. Alun-alun juga sebaiknya ditutup saat Tahun Baru. Kemudian pelaksanaan protokol kesehatan atau prokes juga harus diterapkan. Selain itu, vaksinasi diupayakan mencapai 75% sebelum Natal dan Tahun Baru. Berkaitan dengan pelaksanaan Natal, dia meminta dilakukan persiapan yang matang sehingga masyarakat bisa nyaman dalam melaksanakan ibadahnya. Menanggapinya, Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Widodo mengaku pencapaian vaksinasi di Kabupaten Banjarnegara sudah melebihi 75%. Sekitar sebulan lalu, cakupan vaksin di Banjarnegara terendah, tapi saat ini sudah meningkat. Soal Natal dan Tahun Baru, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polres, Kodim, dan jajaran Ormas untuk bersama mengawal pelaksanaannya. Seperti tahun sebelumnya, Banjarnegara terkenal aman dan belum ada konflik antar umat beragama. Persiapan Nataru, di mana pemerintah sudah menerbitkan Permendagri nomor 66 tahun 2021. Tentu kita ingin melihat di Banjarnegara bagaimana kita persiapan terkait dengan Natal dan Tahun Baru itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya bersama dengan Satpol PP, Satpol PP Provinsi dan Satpol PP Banjarnegara ini baik. Yang kita besok kan pertama adalah terkait Natalnya ya, terutama bagaimana masyarakat bisa nyaman dalam beribadah. Yang kedua adalah kegiatan untuk tahun barunya, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan di alun-alun maupun juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang nantinya melanggar daripada instruksi Mendagri itu sendiri. Komisi B mengajak petani untuk menggunakan pupuk organik. Belasan petani mencegat rombongan Komisi B DPRD Provinsi Jateng yang sedianya akan berziarah ke makam pujangga asal Surakarta, Ronggo Warsito. Mereka menyalurkan aspirasinya dan rasa terima kasih karena suara petani didengar. Selanjutnya di pelataran alun-alun Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Klaten pada Kamis 23 Desember 2021, Gapoktan Guyup Rukun diketuai Suranto menyampaikan keluh kesahnya terkait harga pupuk yang terus melambung dan belum adanya ketertarikan generasi muda untuk terjun menjadi petani. Menambahkan, Kepala Dinas Pertanian Perikanan Klaten Widianti mengatakan harus ada peralihan pola pikir atau mindset dalam pertanian saat ini.
dari konsep bertani hanya untuk dipetik dan dijual ke pengepul beralih ke konsep dunia bisnis. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto ingin permasalahan pupuk bisa dapat diselesaikan dengan tepat lewat penghapusan subsidi pupuk yang dinilai tidak mendorong hasil pertanian secara signifikan. Penggunaan pupuk organik dengan harga terjangkau dinilai bisa mendorong hasil pertanian lebih baik dan juga diiringi dengan peningkatan teknologi pertanian. Perbaikan pola mindset pertanian menjadi lahan bisnis ada benarnya dengan perubahan pola tersebut. Diharapkan dapat menarik minat generasi muda. Itu sudah lama. Jadi sejak dulu petani seperti itu, makanya kita mengusulkan supaya pupuk subsidi ini dihapus saja karena tidak akan selesai terus. Masalahnya petani penghasilannya segitu terus. Padahal UMR tiap tahun naik ya. Jadi harapannya dengan penghasilan petani naik, milenial akan terjun ke pertanian. Sehingga mereka berpenghasilan cukup. Kalau cuma penghasilan yang 400.000 per bulan, milenial siapa yang mau nanam padi? Kan rata-rata di angka 2.000 meter persegi setiap petani. Itu jumlahnya di Kabupaten di Jawa Tengah 1,3 juta dari 3 juta pemilik lahan. Sehingga dengan pupuk subsidi dicabut menaikkan harga gabah kering panen, ini diharapkan penghasilan mereka naik, kemudian petani akan dengan sendirinya tanpa subsidi mereka mau. Angka minimal 5.500. Dari 5.500 itu petani yang punya 2.000 meter penghasilannya sudah di atas 1,2 juta. Nah, mereka kan punya pendapatan lebih. Kalau punya pendapatan lebih di angka 2.000 meter itu yang harus diselesaikan. Kalau yang dapat 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, itu penghasilannya akan lebih. Jadi mereka petani akan berbondong-bondong kembali ke sawah, milenial akan kembali ke sawah, karena penghasilan mereka cukup. Kalau sekarang nggak cukup, lari semua, apalagi pupuk sulit. Prosesnya yang namanya subsidi ada disparitas harga. Komisi C meminta pihak KIK bisa menggandeng Tirta Utama dalam pemanfaatan Sungai Blorong. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap ada sepemahaman dalam pengelolaan sumber daya air guna peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Ungkapan itu dilontarkan Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro saat memimpin pertemuan dengan manajemen kawasan industri Kendal atau KIK di Kaliwungu, Kabupaten Kendal pada Selasa 21 Desember 2021. Dia menjelaskan, hendaknya pihak KIK bisa menggandeng BUMD milik Pemprov Jateng, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Bersih atau PDAB Tirta Utama dalam pemanfaatan Sungai Blorong. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan KIK mampu menyumbang PAD Jateng. Dalam pertemuan itu, pihak manajemen diwakilkan Didik Purbadi selaku Direksi KIK. Pun dari Pemprov Jateng hadir lengkap yakni Kepala Biro Kerjasama Mas Rofi, Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Pusdataru, dan perwakilan dari Pemkab Kendal. Anggota Komisi C Mustolih turut meminta KIK bisa turut memikirkan kesejahteraan masyarakat dan dalam pengelolaan sumber daya air tidak berorientasi pada keuntungan semata. Sebagai pengelola kawasan industri, anak perusahaan PT Jababeka itu patut menggandeng PDAB Tirta Utama sebagai pemasok air bersih. Komisi D mengapresiasi pemasangan bantuan PLTS rooftop di Koperasi Manufaktur Indonesia di kawasan LIK Kabupaten Komisi D Tegal. DPRD Provinsi Jateng mengapresiasi pemasangan bantuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di rooftop Koperasi Manufaktur Indonesia di kawasan lingkungan industri kecil atau LIK, Kelurahan Dampiak, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Karena pemasangan bantuan PLTS tersebut sudah sesuai spesifikasi. Demikian disampaikan Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat memimpin rombongannya dalam pantauan ke lokasi tersebut pada Senin 20 Desember 2021. Dikatakannya beberapa paket pembangunan PLTS rooftop di LIK Takaru Kabupaten Tegal sudah sesuai perencanaan. Namun demikian masih harus tetap dievaluasi sehingga ke depan pemanfaatannya lebih maksimal. Di samping itu, Alwin menilai pemasangan PLTS rooftop sudah bermanfaat bagi penerima bantuan dari Pemprov Jateng.
karena beberapa peralatan operasional sudah dapat dipergunakan. Sebagai informasi, Pemprov Jateng melalui Dinas ESDM pada 2021 membangun 8 pemasangan PLTS rooftop di kabupaten kota. Latar belakangnya yakni kebutuhan listrik yang terus meningkat tapi laju sumber bahan bakar menipis. Dengan PLTS rooftop tersebut dapat menjadi salah satu solusi handal penyediaan energi di Pulau Jawa dengan memanfaatkan atap gedung. Saya Priscila Chandra. Saya Esther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami bersama segenap kru yang bertugas di Berlian TV mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.